bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan. Kembali, rakyat dibuat terkejut oleh pemerintah karena kebijakan-kebijakannya yang telah dikeluarkan semasa pandemi COVID-19 ini. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah isu dilaksanakannya pilkada secara offline. Pada 21 September 2020, Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI menyepakati sebuah kebijakan bahwa pilkada daerah tetap dilaksanakan secara offline. Menurut Saidiman, Kepala Perundang-undangan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini memiliki 5 urgensi, yaitu pelaksanaan pilkada di tahun 2020 merupakan keputusan bersama antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Sebagai wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi serta menjadikan pilkada sebagai momentum untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Ketiga, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas yang memiliki kewenangan terbatas. Keempat, terpilihnya kepala daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi COVID-19 di daerahnya. Kelima, untuk memacu perekonomian di tengah krisis COVID-19. Pilkada yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember ini memiliki beberapa perubahan aturan dalam pelaksanaannya. Peraturan tersebut yaitu 1. Pemilih wajib menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai. 2. Jumlah pemilih dalam TPS dibatasi yaitu 12 orang. 3. Adanya pengecekan suhu apabila ada pemilih yang memiliki suhu 37,3 derajat Celcius maka dilarang memasuki TPS. 4. KPPS memastikan bahwa surat suara tidak boleh disentuh oleh pemilih dan mengisi surat pernyataan pendamping pemilih. 5. Alat coblos digunakan hanya sekali dan disterilisasi oleh petugas. 6. Tanda bukti untuk pemilih bahwa sudah memilih akan diganti menjadi alat tetas. 7. Pemilih wajib mencuci tangannya sebelum masuk TPS dengan disediakannya gentong air. Pilkada memiliki beberapa parameter dalam pelaksanaan demokrasinya. Yang pertama, menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur. Kedua, memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan. 3. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir, akuntabilitas publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada dapat tetap dilakukan, walaupun tidak menggunakan secara offline seperti biasanya, melainkan diubah menjadi cara online. Hal ini berguna untuk meminimalisir tingkat penyebaran dan menekan angka COVID-19 di tiap daerah selagi tetap menggunakan parameter demokrasi pilkada. Disepakatinya kebijakan mengenai diadakannya Pilkada 2020 di tengah pandemi ini menuai berbagai macam pro dan kontra. Alasan berbagai pihak yang mendukung diadakannya Pilkada ini adalah yang pertama, kewenangan terbatas PLT dan PLH. Sebab, meski pemerintah daerah yang sudah habis masa menjabatnya bisa digantikan oleh pejabat pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas, namun dinilai tidak akan berjalan dengan optimal dan bisa cenderung menimbulkan masalah yang lain. Kedua, dinilai dapat menekan penyebaran COVID-19. Pilkada dapat menjadi momentum untuk memilih pemimpin daerah yang bisa mengatasi krisis akibat pandemi di bidang sosial dan ekonomi. Di negara kita yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi, kendali sosial kontrol akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian. Adapun beberapa pihak yang menyangkal dan menolak diadakannya Pilkada 2020 yaitu karena dilihat dari kondisi saat ini yang masih darurat penanganan pandemi COVID-19. Anggaran lebih baik direalokasi sebagai penanganan krisis kesehatan dan juga penguatan jaringan pengamanan sosial. Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah jelas mengatakan jika ada sebuah bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan serentak lanjutan. Di tengah kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah menurut kelompok kami kurang tepat apabila pelaksanaannya masih dengan cara offline.
serta kerap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada saat kampanye. Hal ini menjadi acuan bahwa dapat menyebabkan sebuah potensi besar memicu klaster baru, yaitu klaster pilkada dalam penyebaran COVID-19. Karena sebelum pelaksanaan pilkada, kondisi pandemi di negara ini masih parah, maka lebih baik jangan ditambah oleh kepentingan lain yang dapat memperburuk kondisi pandemi di dalam negeri.